الفاتحة بالقبول تمام كل السلم معمولة سليشان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة. نوينا على ما نوى به أسلافنا الصالحين خصوصا من السادة العلويين، وعلى نية أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وعلى نية أن الله يرزق لنا السعادة في الدارين بجاه سيد الكونين. وعلى هذه النية وكل نية صالحة من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا إلى الروح والجسد سيد الوالد الحبيب أبو بكر بن حسان العطا الزبيدي، والحبيب زين بن إبراهيم بن سمير، وسيد أحمد بن محمد بن علوي المالكي، وإلى روح الجسد أمنا الشريف وخير النساء بيت على حبدار، وأخينا سيد محمد الحسن بن أبي بكر العطاس وشريف ومصدق الزهراء بنت حيدر العيدروس، وإلى روح الجسد سيد آمنة بنت محمد الحسن العطاس وشريف وشهربان بنت محمد الحسن العطاس وسيد عبد القادر بن محمد الحسن العطاس. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال مؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فلما وقفت على تلك العبارة رجعت باللوم على النفس الأمارة لتقصيرها وتخلفها عن طريقة هؤلاء السادات. Berkata muallif hadal kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ketika aku, kata beliau, memperhatikan tentang ibarat, keterangan-keterangan tentang penjelasan-penjelasan itu, raja'tu bil laumi ala nafsiyal ammarati, aku kembali, kata beliau, mencela kepada nafsu ammarahku. Kan setiap manusia ini ada memiliki nafsu ammarah kecuali para anbiya. Nah, para anbiya itu mereka maksum, terpelihara. Nafsu ammarah itu selalu mengarah ataupun mengajak kepada hal-hal yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya. Jadi lawannya adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang. Nafsu amarah ini penuh dengan kebencian. Itu nafsu amarah. Penuh dengan jiwa yang kotor. Itu artinya penuh dengan nafsu amarah. Nah, ini Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, beliau mengambil ibarat
penuh dengan uslub ketawaduan beliau. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ketika orang belajar ilmu tasawuf itu mesti kita melihat kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Ya. Tujuannya apa? Kalau kita melihat kita punya kelemahan, punya kekurangan, punya aib, punya dosa, nah di situ nanti kita akan tumbuh satu sifat namanya i'tiraf. I'tiraf ini adalah satu pengakuan bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak salah, memiliki banyak dosa, memiliki banyak aib. Walau orang tidak tahu, tapi kita sebagai diri kita yang tahu tentang kelemahan-kelemahan. Ini ada yang masih belum punya kitab. Masih ada. Mardan. Masih ada berapa kitab? Hah? Yang kotak di situ. Sudah habis. Oh iya, nanti kita pesan. Ya. Minta maaf yang belum dapat kitab, minta maaf, insyaallah minggu depan, ya. Litafsiriha wa takhallufiha an tariqati haula'i sadat. Nah, kenapa kita disuruh kita mengenal i'tiraf? Supaya kita tahu litaksiriha, kita mengenal bahwa kita memiliki taksir, memiliki kekurangan, ya. Wa takhallufiha, dan kita memiliki ketertinggalan, kita tertinggal, orang sudah jalan. Nah, istilah orang sekarang ketinggalan kereta, orang udah jalan jauh, kita mau berangkat. Nah, katanya Habib Zain di sini ada satu penyesalan, ya, bahwasanya di sini ketinggalan daripada tarikat orang-orang yang mulia. Laum, ya. Summa taharraqtu himmatil qasirah. Kemudian kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, keinginanku ini jadi bergerak. Walaupun keinginanku itu sebenarnya sangat sedikit, qasir, sangat pendek sekali. Himmah tadi. Wa niyatil fatirah, dan niat yang lemah. Fatir itu lemah. Kalau fatir itu ibarat sesuatu yang penuh, ya, dia kurang. Fatir. Jadi keinginan itu, kata beliau, aku ingin pijam imatayasra minal adillati wan nususil wadhihat. Aku ingin mengumpulkan sesuatu, ya, sesuatu. Artinya kalam, ucapan-ucapan, ya, ucapan para ulama, para orang-orang soleh, aulia, ya. Minal adillati wan nususil wadhihat. Aku ingin mengumpulkan mengenai adillah-adillah, dalil-dalil dan nas-nas yang terang. Artinya beliau mengambil satu ibarat yang mudah untuk kita, yang tidak berat. Wal fawaidi wan nafaisil mustajadat, ya, yang mengandung faidah-faidah yang sangat berharga. Takunu kasyarhi alatil kal khamsil halal, supaya adilah-adilah keterangan-keterangan tadi bisa menjadi syarah, menjadi menjadi penjelasan tentang hal
yang 5, yaitu tentang Tariqah Sadah Ali Abi Alawi. Jadi artinya beliau nanti akan menjelaskan tentang ilmu, tentang amal, tentang wara, tentang khauf, ya, dan ikhlas. Allati hiya usulut tariqati arbabil ahwal wal maqamat, yang mana ya khamsil halat tadi itu adalah usul tariqah, itu adalah pokok, pondasi, dasar daripada tariqah, tentang hal dan maqamat. Hal ini adalah sikap, perilaku, dan tentang maqam, kedudukan orang. Jadi hal orang itu tidak sama satu sama lain, berbeda-beda. Begitu juga dengan kedudukan maqamat, satu sama lain tidak sama. Semakin tinggi maqamnya seseorang itu, halnya juga semakin tinggi hal seseorang. Semakin dekat dia kepada Allah, semakin dekat dia kepada Rasul, akhlaknya semakin istimewa, semakin bagus. Fa'asa an tataharraka himmatut talibin. Beliau berharap, Al-Habib Zain, mudah-mudahan, kata beliau, himmahnya para penuntut ilmu ini menjadi kuat, menjadi bergerak, kata beliau. Himmah. Karena himmah orang ini ya macam-macam. Himmah itu kalau tidak ada yang mengajak, dia bisa diam, dia bisa tidur. Himmah. Ketika ada orang yang membangunkan, yang memberikan semangat, dia akan bangkit. Himmah itu. Kalau bahasa sekarang ini tekad, keinginan yang kuat. Ya. Kita kalau ingin himmah kita itu besar dan kuat, mesti kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi. Kalau teman kita himmahnya kecil, lemah, kita akan ikut nanti. Contoh, seperti orang menuntut ilmu, contohnya. Kalau kita berteman dengan orang yang kuat himmahnya di dalam talabul ilm, maka kita akan menjadi orang yang tidak pernah mengenal lelah di dalam mencari ilmu. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang lemah himmahnya ini, tidak memiliki cita-cita yang tinggi di dalam mencari ilmu, maka kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita bisa membayangkan bagaimana Imam Syafi'i ketika berumur 15 tahun, beliau sudah bisa mengeluarkan fatwa. Ya, kita bisa membayangkan bagaimana himmahnya Imam Syafi'i ini di dalam mencari ilmu. Seperti Imam Nawawi Asy-Syami, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Azkar, kitab At-Tibyan, ya, An-Nawawi. Penulis kitab Raudatul Talibin, penulis kitab Minhajut Talibin. Ya. Beliau itu setiap hari murajaat, mutalaah kitab itu ada 12 macam jenis ilmu pengetahuan. Setiap hari. 12 fan, 12 cabang ilmu. Itu yang beliau gali, beliau ulangi, beliau hafal, beliau murajaah terus. Dalam kurun waktu yang singkat, umurnya, ya, Imam Nawawi ada yang mengatakan umurnya 41, ada yang mengatakan 49. Dia sudah sampai pada derajat ulama mujtahid, ya, Al-Imam An-Nawawi. Seperti itu juga Al-Ghazali, umurnya 55 tahun. Kita bisa membayangkan bagaimana beliau membuat karya yang begitu agung, begitu besar, seperti Ihya Ulumuddin, yang sampai hari ini belum ada tandingannya di kelas itu.
Nah, dengan kitab Ihya itu orang yang mengajarkannya dan mempelajarinya, ya, orang yang mau mempelajari ini kitab ini sudah banyak melahirkan ulama-ulama yang soleh, menjadi aulia banyak, tidak sedikit. Dengan disiplin ilmu itu, dengan teorinya itu, Imam Ghazali bisa merubah hati manusia yang asalnya keras menjadi lembut. Dari Ihya Ulumuddin, yang asalnya orang itu kasar menjadi halus. Ihya Ulumuddin. Umurnya 55 tahun. Lahir tahun 450 Hijriah. Meninggal pada tahun 505 Hijriah. Umumnya Imam Ghazali. Tapi sampai hari ini karyanya hidup. Diterjemahkan bukunya ke berbagai bahasa di dunia ini. Jadi orang bisa melihat sampai ke tengah-tengah kita. Banyak di antara kandungan kitab ini yang mengutip makalat-makalat Al-Imamul Ghazali. Wa tataqawwa azimatus salikin. Dan katanya Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, aku berharap semoga azam, keinginan yang kuat itu semakin kuat, ya. Keinginan semakin kuat bagi orang-orang yang menempuh, orang-orang yang salik, orang-orang yang menempuh jalan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mimman waqafa 'alaiha minal ikhwan ar-raghibina fi suluki tariqatihim fayahmilahum zalika ala iktifai sabilihim wal iltida'i bihadihim. Bagi orang yang mau memperhatikan, mau peduli di kalangan para saudara-saudara yang gemar, yang punya keinginan di dalam menempuh jalan tarikat mereka. Maksudnya tarikat Sadah Ba'alawi. Fayahmilahum zalika alal iktifa. Semoga uraian ini nanti akan membawa mereka ala iktifa isabilihim, bisa menapaki jejak langkah mereka, ya, wal ihtida'i bihadihim, dan bisa mengambil petunjuk dari petunjuk-petunjuk mereka. Walaysa li illal jam'. Nah, ini dari tawadhunya Habib Zain. Aku ini, katanya Habib Zain, tidak lain kecuali hanya sekedar menghimpunkan saja. Ini dari tawadhunya, padahal Habib Zain Masya Allah luar biasa. Dari uraian beliau ini kita sudah bisa paham, walaupun apa yang kita mengerti ini baru sedikit. Begitu tawadhu orangnya, ya, begitu tawadhu orangnya, merasa dirinya lemah, merasa dirinya taksir, merasa tidak punya pengetahuan, merasa dirinya tidak memiliki apa-apa. Rajian bidzalikan naf'a, yang aku harapkan, kata Habib Zain, dari aku menghimpunkan ini semua tadi, semoga ini bisa menjadi manfaat, kata beliau. Ini doa, ya, tentunya doa kepada kita. Kepada siapa? Terkhususnya kepada aku pribadi, kata beliau. Kepada diriku sendiri, walisairil mu'minin, dan kepada segenap orang-orang yang beriman. Liyakuna dzalika insyaallah minal baqiyatis shalihat. Semoga yang demikian itu tadi, insyaallah jika Allah menghendakinya, mudah-mudahan termasuk al-baqiyatus shalihat, termasuk amal-amal saleh yang kekal. Artinya amal saleh yang bisa kita rasakan nanti kelak di negeri akhirat. Ini doa beliau. Nah, ini doa termasuk kita yang belajar.
Kita yang mau mentelaah, ya. Beliau doakan mudah-mudahan ini menjadi amal yang bisa memberatkan mizan kita nanti di akhirat kelak nanti. Amin. Semua orang berharap nanti di hari kiamat ini mizan timbangan amalnya itu berat kebaikan dan ringan sedikit keburukan. Nah ini kata beliau mudah-mudahan ini menjadi al-baqiyatus shalihah wal hasanatil jariyat, dan semoga ini menjadi kebaikan-kebaikan yang terus mengalir. Nih, habis kita belajar, nanti suatu saat kita bisa mengajarkan kembali kepada orang lain, kepada keluarga, kepada teman, kepada orang-orang yang mau belajar. Apa saja nih ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada orang, itu menjadi al-baqiyatus shalihah dan menjadi hasanat al-jariyat yang selalu mengalir fil hayati wa ba'dal mamat. Ya, dari semenjak kita hidup di dunia ini sampai kelak nanti kita meninggal dunia setelah kita wafat. Ini menunjukkan bahwa kebaikan itu bisa dirasakan di dunia, orang bisa merasakan tuh kebaikan. Nanti kalau sudah meninggal, kebaikan itu pun bisa dirasakan juga. Sama halnya dengan keburukan. Dosa itu juga akan membuat kita sulit hidup di dunia ini. Jadi dosa itu bisa mengganjal rezeki, bisa menahan doa, bisa menahan kebaikan, bisa membuka pintu bala dan bencana. Ya, dosa-dosa. Sebagaimana kebaikan-kebaikan juga akan membuka segala pintu rahmat dan maghfirah. Jadi harapan itu waktu hidup dan setelah mati. Wa innani ma'atirafi bil ajzi wat taqsir. Dan sesungguhnya aku ma'atirafi bil ajzi, dengan aku sendiri tahu, kata Habib Zain, aku sendiri tahu bahwa aku ini memiliki ajiz, memiliki kelemahan, wa taksir, dan memiliki kekurangan, wa tisafi bil jahli, dan aku tahu aku masih banyak kebodohan, kata beliau. Aku merasa aku bodoh. Nah ini sifat-sifat yang seperti ini adalah sifat-sifat orang-orang yang penuh dengan ketawaduan, tidak ada hatinya ada titik-titik kesombongan, tidak ada. Dan ini ciri orang-orang yang berilmu. Padahal semua orang kenal Habib Zain ini siapa. Habib Zain ini disebut sebagai Syafi'i Saghir. Syafi'inya Imam Syafi'i kecil. Imam Syafi'i kecil. Artinya nih, dia tabahar, tafannan di dalam ilmu fikih. Ya. Dia mengakui bahwasanya aku lemah, aku kurang, aku jahil, wa adami tashmir, dan aku tidak seperti orang-orang mempunyai semangat yang tinggi, ya. Uharridu ikhwani, dalam posisi ini kata Habib Zain, aku mengajak, aku memberikan semangat ikhwani kepada saudara-saudaraku, ya, min ahlil bait tahirin khususan, terlebih khusus kata beliau kepada keluarga Nabi, artinya kepada anak cucunya Rasulullah. Itu kata beliau, aku ini mengajak, memberikan semangat. Wasairal mu'minina umuman, dan secara umum kepada segenap orang-orang mukminin.
Apa yang beliau ajak? Alat tamassuki bi tariqati haulai sadatil muhtadin. Supaya berpegang kepada tariqah mereka-mereka sadah yang mendapatkan petunjuk. Berpegang. Bagaimana cara berpegang? Cara berpegang ini sudah barang tentu kita mesti membanyak membaca. Banyak kita menggali tentang sejarahnya, tentang riwayat hidupnya, tentang perilaku-perilaku mereka, tentang akhlak-akhlak mereka, ya. Bagaimana kiprahnya mereka itu di dalam agama, di dalam dakwah. Kita bisa bayangkan itu di Sulawesi Tengah itu ada satu orang sayyid namanya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau berasal dari Taris, satu kota. Taris, sebuah kota daerah di Hadramaut di Yaman. Beliau datang ke Indonesia bikin sekolahan namanya Al-Khairat, Madrasah Al-Khairat. Itu Madrasah Al-Khairat beliau bikin dari TK, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah sampai universitas. Sekolahnya cabangnya ada 1.800 cabang. Kita bisa bayangkan kira-kira ini sekolah yang terbesar, terbanyak cabangnya di dunia ini. 1.800 cabang. Namanya Al-Khairat. Al-Khairat. Itu menyebar sampai di Indonesia Timur. Muridnya lebih dari 1 juta. Muridnya keseluruhan. Jadi artinya kita dengan membaca tentang sirah perjalanan mereka di dalam dakwah ini akan membangkitkan semangat kita bagaimana mereka telah berbuat sesuatu yang sangat luar biasa di dalam agama ini. Bagaimana mereka membuat madrasah untuk menghilangkan kebodohan orang tentang agama. Beliau berangkat dari satu pulau ke pulau, dari pulau ke pulau. Nanti kalau berangkat, ini kita mendengar kisah ya. Kalau berangkat nanti naik kapal, naik jukung, perahu kecil. Dari satu pulau ke pulau itu. Nanti perjalanan dari sini sampai ke sana itu 1 hari 1 malam. Nanti bermalam di situ. Bermalam di situ bisa seminggu, bisa sampai 2 minggu, bisa sebulan, 2 bulan. Ngajarin orang kampung. Ngajarnya di rumah, ajarin orang, diajarin tata cara istinja, diajarkan tata cara orang berwudu, diajarkan tata orang bagaimana tata cara mandi wajib yang benar, sholat yang benar, puasa yang benar, diajarin satu-satu. Ini orang-orang tua, laki, perempuan. Yang datang ke situ tuh, yang belajar ini datang, keadaannya orang yang sangat waktu itu minim pengetahuan tentang agama, tapi tidak pernah ribut. Tidak pernah ribut. Ada yang datang pakai celana pendek, nggak ada masalah. Diajarin pelan-pelan. Nanti pelan-pelan sampai orang ini suka, senang, lalu diajarkan menutup aurat. Ini Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dahsyat orang. Sampai orang yang non-muslim Nasrani saja kagum. Kagum. Itu kalau beliau mau datang pergi mengajar, kebetulan di kampung itu ada 2-3 rumah orang-orang muslimnya. Yang lainnya itu Nasrani. Kepala desanya Nasrani, RT-nya Nasrani. Kalau mau pergi ke sana nanti pergi ke sana, dia utus bahwa nanti minggu depan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mau pergi ngajar di sini, kasih tahu sama kepala kampung. Nanti itu di situ anjing-anjing dikandangin sama mereka, babi dikandangin semua, nggak ada yang berkeliaran. Dia ngajar. Gak pernah menyindir orang, katakan kamu kafir masuk neraka, kamu ini, gak ada mencela orang. Ini namanya uslub, namanya dalam dakwah.
Tapi dengan uslub yang begitu indah, begitu bagus, ini agama berjalan di tengah-tengah tanpa ada orang merasa terancam. Itu ini perlu kita, ini namanya thariqah, ya. Thariqah Sadah Ba'alawi. Jadi thariqah itu jangan kita beranggapan bahwasanya thariqah itu kita baca zikir. Itu dalam zikirnya, dalam wiridnya. Tapi dalam halnya ini harus kita paham juga. Bagaimana mereka peduli kepada orang-orang lemah. Kalau ada yang sakit, mereka pergi kunjungi, ditengok kalau ada yang sakit. Nanti perahunya diisi sama orang-orang kampung, ada dikasih kelapa, ada dikasih beras, ada dikasih apa namanya itu, gula merah. Nanti dia jalan lagi sampai ke kampung berikutnya, di pulau yang satunya. Dia pergi lagi, dia ngajar lagi di situ. Nanti ada orang susah, ini beras dikasih sama orang. Ini kelapa dikasih, ini minyak kelapa dikasih, ini dikasih. Dia ngajar lagi. Nanti dalam perjalanan itu nanti 6 bulan baru balik sampai ke rumah awal. Ini dakwah luar biasa. Nanti pakai gerobak, dia kalau tiba-tiba masuk ke suatu kampung ada gerobak. Dia harus apa namanya, berbicara dengan bahasa rakyat di situ. Ini kalau begini nih apa nih bahasanya nih? Ini kalau bahasa apa di kampung ini, orang yang merasa tidak terima kalau disebut bahasa itu. Jadi dia tidak akan sebut itu bahasa. Kalau membuat orang tersinggung. Ini di dalam dakwah. Ya. Ini Islam kalau kita bawa dengan kelembutan, orang akan terima. Kita nih lihat nih kemarin di waktu perang Gaza, Israel memerangi Gaza. Itu orang-orang yang ada di Gaza, orang Palestina sabar. Kesabarannya luar biasa. Sebuah pengorbanan. Kita bisa belajar di situ. Pengorbanan. Ya, kesetiaan, keteguhan iman. Orang bilang, bagaimana Anda ini sudah tidak punya rumah? Anda tidak ada punya makanan, listrik Anda tidak menyala, tidak ada gandum, rumah hancur. Apa yang Anda harapkan dari kehidupan Anda di masa depan? Kata mereka, kami masih punya Allah. Kami masih punya Allah. Padahal anaknya udah habis, ada yang anaknya hilang, dia sendirian sebatang kara. Ada yang suaminya enggak ada, anaknya enggak, si istri sebatang kara. Ada. Ada bapaknya hilang, mati, ibunya mati. Si anak kecil ini tinggal yatim piatu sebatang kara. Tapi dia tetap tegak. Kita mesti banyak belajar bahwa kita ini kalau dibandingkan dengan orang-orang belum ada apa-apa. Akhirnya banyak orang-orang tersentuh, bersimpati, banyak orang masuk Islam. Itu tawanan-tawanan dari orang-orang Yahudi. Tawanan itu dikembalikan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan makan, tanpa kekurangan minum, tanpa kekurangan dalam kesehatan, tanpa ada. Bahkan kata mereka, kalian tinggal di sini kalian aman, kalian tidak akan diganggu. Dikembalikan dalam keadaan segar bugar. Sementara tahanan orang Palestina yang ditahan oleh orang-orang Yahudi pulang, ada tangannya patah, habis digebukin sampai patah. Ada yang mati, ada yang dikasih makan 1 piring nasi untuk 10 orang sehari cuma sekali. Beda. Nah, di sini menunjukkan tanggung jawab kita sebagai orang Islam, sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita mesti menunjukkan akhlak yang baik. Itu tugas kita.
Walau orang jahat kepada kita, kita tetap tunjukkan akhlak yang baik. Bahwa kita beda. Jangan keburukan itu dibalas dengan keburukan. Akhirnya sama. Apa bedanya dengan mereka? Itu akhlak. Dan nyata mereka kalah. Seluruh dunia menghujat sekarang. Wah, ini nggak benar, ini kejam, ini nggak benar. Manusia itu walaupun orang itu muslim diberikan fitrah ya sebagai insaniyah, itu ada. Karena kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya. Kalau melihat ada orang yang berbeda, jangan langsung mencela. Jangan. Bisa jadi orang-orang ini sedang menunggu hidayahnya Allah. Nggak tahu kita. Sedang menghadang hidayah, menunggu hidayah. Lihat bagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika dipukul oleh Abdurrahman bin Muljam ketika beliau salat subuh, dipukul pakai pedang yang beracun. 2 hari setelahnya beliau meninggal dunia. Nah, masa waktu itu beliau terbaring. Ini Abdurrahman bin Muljam ditangkap. Apa katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Jangan disakiti dia. Jangan disakiti. Berilah dia makan. Jangan biarkan dia kelaparan. Berilah dia minum. Jangan dia kehausan. Berikan dia tempat tidur agar dia bisa nyenyak. Padahal dia ini yang membunuh nih. Masih diberikan rahmat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika meminum air susu, dia minta kepada putrinya Sayyidah Zainab binti Ali radhiyallahu taala anha, minum setengah. Katanya Amirul Mukminin, berikanlah setengah susu ini kepada Ibnu Muljam. Kasihan dia. Kasihan. Berikanlah. Orang pergi ke penjara. Ibnu Muljam teriak. Dia menyesal sehabis-habisnya penyesalan. Karena dia telah melukai manusia yang sangat baik. Manusia yang terbaik. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau aku hidup, aku diberi umur, akulah nanti langsung yang akan mengkisas. Kalau aku meninggal, kisaslah kalian. Tapi kisasnya, kalau kalian memotong, jangan kalian sampai 2 kali supaya dia yang merasakan sakit. Kalau kalian membunuhnya, jangan kalian mencencang. Hebat. Kita mesti banyak membaca sejarah orang-orang besar, tokoh-tokoh Islam yang besar di kalangan sahabat, di kalangan keluarga Nabi, di kalangan para tabi'in, di kalangan para imam fuqaha. Kita mesti banyak membaca, belajar tentang akhlak-akhlak mereka. Kita belajar. Nah, dengan membaca itu tadi, nanti kita akan terbuka. Pikiran kita terbuka. Wah, selama ini ternyata kita sangat jauh, belum ada apa-apa. Itu maksudnya. Makanya inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika ada orang yang menceritakan kisah orang-orang saleh, di situ rahmat akan turun. Kita mesti banyak belajar tentang bagaimana perjalanan para anbiya. Perjalanan para anbiya. Bagaimana Nabi Musa menghadapi Fir'aun.
Nabi Musa menghadapi Firaun dengan kelembutan. Padahal Firaun orangnya kasar, kejam, bengis orangnya. Allah bilang faqula lahu qawlan layyin. Berkata-katalah kamu kepada Firaun dengan kata-kata yang lembut. Dengan kata-kata yang lembut. Karena kelembutan itu bisa bisa berubah sesuatu yang keras itu menjadi hancur. Dan ada juga sesuatu yang kasar bisa membuat barang itu menjadi lembut. Ada juga menurut kadar situasi yang berbeda. Ada orang ketemu seorang guru yang kasar. Kasar itu sebenarnya untuk menghancurkan sifat-sifat yang keras di dalam hati. Ada yang seperti itu. Tergantung jiwa orang itu berbeda-beda. Wa 'ala tamassuki bi tariqati haulai sadatil muhtadin wal a'immatil muqtadin. Nah, supaya kita berpegang kepada a'immah, ya, kepada pemuka-pemuka agama, ulama-ulama al-muqtadin yang mana mereka itu sudah diikuti oleh umat. Nafa'anallahu bihim fid dini wa dunya. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan mereka itu di dunia dan pada agama kita. Wa qad qala sayyidina al-imam al-qutb al-irsyad wa ghausil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu muharridan ala suluki fi tilkal masal. Dan sungguh telah berkata junjungan kita al-imam Qutbul Irsyad wa Ghausil Bila Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu anhu, muharridan, beliau mendorong ala suluki fitil kalmasalik, supaya kita menempuh jalan yang pernah ditempuh oleh para pendahulu leluhur salafus saleh. Kata beliau apa? Khalilayya hal min mus'idin min kuma ala suluki sabilin darisin wa khafiyah ta'akhara anha al-aksaruna wa a'radu lima amilu fi qat'iha min masyakkah. Khalilayya, wahai orang-orang yang terkasihku, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, hal min mus'idin, adakah orang-orang yang mus'id, orang yang sudah menyiapkan dirinya, min kuma, di antara kalian, ala sulukis sabili darsin, untuk menjalani jalan darisin, ya, untuk belajar, wa khafiyah, dengan kelembutan, dengan kehalusan, ya, menempuh jalan ini. Ta'akhara an hal asarun, berapa banyak orang-orang yang tertinggal. Wa a'radu, bahkan mereka ada yang berpaling. Lima amilu, yang semestinya mereka harus sudah menjalankannya, mengamalkannya, fi qat'iha min masyakkah, yang mana seharusnya segala macam-macam kesulitan itu sudah harus mereka singkirkan, mereka buang. Banyak orang-orang yang membiarkan jalan ini sebenarnya harus ditempuh, kata beliau. Segala onak dan duri itu harus disingkirkan, lewati aja, singkirkan itu semua. Nah, itu orang-orang yang dipanggil oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad untuk mus'id, untuk isti'dad, untuk mempersiapkan diri. Bagaimana caranya? Kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, fa'alaina, maka hendaklah kita semua ini, ma'asyiral ikhwan, wahai saudara-saudara semuanya, an-nada'a aqdamana. Yang pertama, kita mesti meletakkan kaki kita ala maudi aqdamihim, pada bekas jejak mereka. Artinya ini jalan ibaratnya semua ini majaz sebenarnya, ya, majaz.
Bukan berarti mereka jalan sini lalu jalan itu yang kita taruh kaki kita, tidak seperti itu. Maksudnya apa yang pernah mereka kerjakan kita ikuti. Oh, mereka sudah menjalani ini, kita jalani. Di mana mereka meletakkan kaki mereka, kita letakkan kaki kita juga di situ. Wa namshiya ala ma masyau alaihi, dan kita berjalan di atas jalan yang pernah mereka jalani. Di mana? Oh, jalannya sini. Mereka nggak pernah jalan sini. Kita jangan ambil jalan itu. Jalan yang pernah mereka jalani yang kita tempuh. Fi hijamihim wa iqdamihim. Ya. Di dalam melangkahkan kaki kita. Fa inna, alasannya kenapa? Fa inna tariqatahum mabniyatun ala salasi khisal. Nah, kenapa kita kalau sudah melihat jejak langkah mereka kita tinggal ikuti aja? Alasannya karena tariqah yang mereka jalankan, yang mereka bawa itu mabniyatun ala salasi khisal. Itu sudah jelas sumbernya, sandarannya, mabninya. Di mana ini letaknya ini tariqah ini? Di mana? Salasi khisal, dalam 3 macam. Pertama, luzumul kitab. Ini semuanya bersumber dari kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Tidak keluar dari Al-Qur'an. Apalagi wattiba'i sunnati, dengan mengikuti sunnah ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wal iktidai bisalafil ummati, dengan mengikuti para pendahulu yang saleh di kalangan umat ini. Artinya di sini nih, Rasul mengajarkan kepada keluarganya, Rasul mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Ini sahabat dan keluarga Nabi mengajarkan kembali kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in, terus berjalan. Nah, ini namanya wal iqtida bis salaf. Jadi kalau membaca buku nih, membaca buku, jangan tanggung kita. Membaca kitab jangan tanggung. Terus naik terus ke atas. Sampai nanti kita kepada membaca tentang sirah para sahabat, hayatus sahabat. Kita belajar bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Umar, bagaimana Sayyidina Utsman, bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bagaimana Sayyidina Talha, bagaimana Sayyidina Zubair bin Awam, ya, bagaimana Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bagaimana Abi Ubaidah, Amir bin Jarrah. Kita belajar dengan Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, belajar dengan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita belajar tentang sejarah kehidupan manusia yang kehidupannya ini pernah dia sehari-hari mereka bersama Nabi. Kita belajar lihat bagaimana. Banyak para ulama menulis tentang hal seperti ini, banyak. Kita baca tarikh, kita baca. Contoh, ini contoh. Kita ini kan bermadhab Syafi'i. Madhab kita madhab Syafi'i. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengenal tentang tarikhnya Imam Syafi'i. Mesti kita belajar Imam Syafi'i ini orang mana, lahir di mana, bapaknya siapa, ibunya siapa, guru-gurunya siapa, masa kecilnya di mana, masa remajanya di mana. Ketika beliau di Baghdad, apa yang beliau bikin? Ketika beliau di Mesir, apa yang beliau bikin? Ketika di Baghdad, siapa gurunya? Ketika di Mesir, siapa gurunya? Ketika beliau di Madinah, ketika di Mekah, siapa gurunya? Itu semua akan terbuka nanti. Nah, kita akan melihat bagaimana begitu luasnya pemikirannya Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i memandang kecintaannya kepada keluarga Nabi. Kita lihat.
Katanya Imam Syafi'i, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukumu fardun minallah fil Qur'ani anzala, man lam yusalli alaikum la salata. Itu tingkat ma'rifatnya dia, kecintaannya dia kepada keluarga Nabi. Jadi di sini artinya orang yang bermadzhab Syafi'i kalau tidak cinta keluarga Nabi ini aneh. Imam Syafi'i sendiri begitu cinta. Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? In kana zambi hubbu ali Muhammad fadzalika zambu lastu minhu atubu. Jika seandainya mencintai keluarga Nabi Muhammad itu merupakan satu dosa, aku tidak akan pernah meminta maaf dari dosa itu. Kau tidak akan pernah minta maaf. Nah, ini kita belajar Imam Syafi'i ini luar biasa mahabbahnya kepada keluarga Nabi. Berarti beliau mengenal siapa yang keluarga Nabi beliau kenal di saat itu? Tentu orang yang hidup di zaman itu. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Nah, berarti tahun-tahun sebelumnya itu berarti beliau sangat kenal siapa itu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sangat mengenal kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, sangat mengenal bagaimana Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul binti Rasulullah, sangat mengenal siapa itu Sayyidina Ali Zainul Abidin ibn al-Husain, sangat mengenal siapa itu Sayyidina Al-Hasan al-Musanna bin Hasan as-Sibit, sangat mengenal sangat mengenal bagaimana Sayyidina Muhammad al-Baqir, sangat mengenal siapa itu Sayyidina Zaid bin Ali Zainal Abidin, sangat mengenal siapa itu Al-Imam Ja'far Shadiq, sangat mengenal seperti Ishaq bin Ja'far. Ishaq bin Ja'far ini siapa? Ishaq bin Ja'far ini adalah suaminya Sayyidah Nafisah binti Hasan al-Anwar. Siapa Sayyidah Nafisah binti Hasan al-Anwar? Dia adalah gurunya Imam Syafi'i ketika beliau di Mesir. Jadi gurunya ini orang-orang hebat. Orang hebat. Nah, kita belajar, kita kebuka. Oh, ini. Dibuka pelan-pelan pemikiran dibuka. Jadi kita semakin banyak kita mendapatkan apa namanya i'tibar, ya i'tibar, begitu tata caranya. Kalau ada diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, nggak salah aja beli kitab-kitab tarikh, beli kitab sirah, kita beli, begitu cara-cara. Kita beli Manaqib Imam Syafi'i, kita beli. Dewannya Imam Syafi'i, kita beli. Begitu caranya kalau ada kelebihan rezeki. Jangan cuma rezeki diberi pulsa, beli kota. Itu aja. Jadi bagaimana mau bertambah pengetahuan? Kita dulu diajari begini. Kita dulu belajar diajari ini. Kalau ketemu nama satu ulama, itu disuruh cari nih orang ini siapa. Coba buka kitab dalam kitab Syiar A'lamin Nubala Al-Imam Zahabi. Orang ini siapa? Dicari namanya. Oh iya, ini adalah Fulan bin Fulan, lahir di ini, belajar tumbuh besar di sini, gurunya ini, muridnya adalah ini, karangan kitabnya adalah ini. Begitu dulu. Diajarkan seperti itu. Ini apa namanya satu metode untuk supaya kita ada kemudahan. Kalau kita ketemu dengan ini, oh iya ini muridnya si Fulan. Oh ini siapa nih? Oh ini muridnya si Anu. Oh ini gurunya si Fulan.
Itu ada tabakat-tabakat itu, ya. Tabaqatul mufassirin ada nanti, tabaqatul sufiyin ada, tabaqatul fuqaha ada tabakat-tabakatnya. Wa dzalika huwas siratul mustaqim al-musyaru ilaihi fi qouli ta'ala, dan itulah yang disebut namanya siratul mustaqim, jalan yang lurus yang sebagaimana diisyaratkan jalan siratul mustaqim itu di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Wa qala Abul Aliyah fi qouli ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, telah berkata Abul Aliyah tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tafsirnya ya. Ini tafsirnya Abu Aliyah tentang ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa? Hum alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Abu Aliyah, mereka itu adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu petunjuk lawan kita belajar. Nabi punya keluarga. Tentu pendidikannya sangat istimewa yang mereka dapat. Karena ayat yang berbunyi qu anfusakum wa ahlikum nara, tentu Rasul yang lebih dulu menyambut ayat itu. Betul tidak? Qu anfusakum wa ahlikum nara, Rasul yang sampaikan ini ayat kepada umat. Tentu ayat itu sudah dijalankan oleh Nabi kepada keluarganya. Nanti kita akan bisa melihat di situ bagaimana orang-orang yang dididik langsung oleh Nabi. Akan kita lihat nanti di situ dengan membaca sejarah itu tadi, terlihat bagaimana para sahabat, orang-orang yang lama bergaul dengan Nabi. Kita bisa melihat bagaimana kedudukan, kemuliaan derajat mereka itu. Orang yang sudah mendapatkan pendidikan langsung dari Rasul. Kita bisa bayangkan bagaimana ini orang yang serumah dengan Nabi. Yang setiap hari bisa lihat Jibril datang. Itu kalau kita pergi ke Madinah, itu di Masjid Nabawi ada satu pintu namanya Babu Jibril. Nah, Jibril kalau masuk lewat situ, masuk. Ada pintunya. Ada Babu Jibril, dia di samping Babu Nisa. Jadi Babu Nisa itu tempat perempuan kalau mau ketemu Rasul, nah pintunya lewat situ. Ada Babu Jibril. Nah, Jibril kalau masuk lewat situ. Wa qala sayyidina Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad aidan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Fatimah. Assalamu alayka ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka ya Jaddal Husain. Assalamu alayka ya Jadda Zainab. Assalamu alayki ya Sayyidata Fatimah binti Rasulillah. Assalamu alayki ya Ummal Hasan. Assalamu alayki ya Ummal Husain. Assalamu alayki ya Umma Zainab. Assalamu alayki ya Ummal Mu'minin ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki
يا أم فاطمة السلام عليك. يا أم رسول الله السلام عليك. يا سيدة آمنة بنت وهاب السلام عليك. يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب السلام عليك. يا أبا الحسن السلام عليك. يا أبا الحسين السلام عليك. يا أبا زينب السلام عليكم. يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا عبيدة بن حارث بن عبد المطلب السلام عليكم. يا أهل البدر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدنا حمزة بن عبد المطلب السلام عليكم. يا أهل أحد ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا أهل البقيع ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا أهل المعلى ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يا أهل الحاجون ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق النهيا وعليها نمود عينبات إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في أولادنا وأولادكم ولا تضرهم ووافقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والله موافق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.